Oke, kembali lagi channel Mario Angelo Podcast. Dan sekarang kita akhirnya sudah kedatangan tiga tamu yang akan menemani gua untuk membicarakan Black Adam ya. Ini gua gatel banget ya untuk bicarakan soal Black Adam karena ini adalah kebangkitan DCU seperti kata Bro Ganos dari Zack Spot Kramax ya. Bro Ganos, halo Bro Ganos. Halo Bro Mario. Hai. Hey people. Nih, mungkin gini Pak, mungkin banyak banget dari viewer gua yang baru tahu ternyata di balik Sexpot ini adalah voice overnya ini Pak di sini. Iya. Oke, thank you Bang Carlos sudah hadir dan juga ada Bro Galih. Halo semua, halo. Fans DC garis keras nih ini orang nih. Jihadis garis keras di sini. Anjing bangsat. Dan juga ada Bang Putra ya, lagi-lagi dia hadir di podcast ini ya. Jangan bosan-bosan lah ya. Jangan bosan-bosan ya. Halo guys, jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita podcast bahas Black Adam ya. Yo, Yap. Podcast Black Adam kali ini disponsori oleh Nexta. Product placement. Keren. Iyalah, biar agak kerenan dikit gitu kan. Ada kalau di TV itu ada bridging kayak apa namanya? Acara ini didukung oleh gitu kan. Disponsori oleh. Iya, nanti di awalnya kan bisa dibikin gitu kan. Mario Angelo X Nexstar gitu. Anjay. Min, bisa kerja sama Amin yuk, bisa yuk. Dan kembali lagi dengan host kita Mario Angelo. Wede. Kondisi arek-arek Surabaya. Apa lagi ya kan? Aduh, oke Pak, tapi di podcast kali ini kita akan bahas Black Adam ya, yang dimana dua trailernya ya Pak. Trailer pertama kan dirilis di DC Fandom kemarin, sama trailer kedua sekarang. Nah, gue mau tanya nih ke kalian nih, first impression kalian soal Black Adam ini. Black Adam di trailer pertama, bukan trailer ya, pertama tuh teaser ya. Teaser kita diperlihatkan Khandak. Anjay, namanya keren banget. Khandak itu diperlihatkan apa ya? Terlihat seperti sebuah kerajaan yang dipimpin oleh diktator gitu kan. Banyak patung-patung gede gitu. Dan setelah muncul trailer pertama ya, beberapa minggu kemarin, itu DCU banget, sangat-sangat DCU. Apanya nih? Dari tone-nya, sumpah tone-nya sama gaya pengambilan kameranya itu DCU banget. Color gradingnya tuh DCU banget lah. Kalau nonton Black Adam, apa ya? Kalau menurut gue ya Black Adam itu secara pengambilan gambar mirip sama Man of Steel digabungin Peacemaker. Ya. Secara pewarnaan. Oke. Tapi at least ini apa ya, punya filter gambarnya sendiri karena kan di Black Adam kan apa ya, kalau gradingnya juga nggak terlalu cerah kayak MCU ya, mereka punya ciri khas sendiri. Kebangkitan DC, tahun ini, ayo. DC Comics. DC Films, bukan DC Comics ya, DC Films. Kalau komik mau udah gede dia. Ya DC Universe ya. Warner Bros, I see you ya, Warner Bros. Oke, tapi kalau menurut Bagal gimana? Iya, jujur Mar, gue pertama kali nonton teasernya waktu di mana di DC Fandom itu bulan kapan nih? Tahun lalu itu bulan kapan nih? Oktober lalu. Teaser pertama tuh teaser pertama ya. Lama banget. Iya, itu jujur gue merasa kayak anjir, akhirnya lu rilis juga dari ini film udah dari 15 tahun lalu kan kalau nggak salah. 2013 kalau nggak salah itu. Johnson. Tapi setahu gue dulu zaman-zamannya The Dark Knight tuh sempet katanya si The Rock tuh dirumorin jadi Black Adam. Iya, udah lama, bahkan sebelum itu direncanakan. Udah lama banget, tapi ya itu mungkin zaman dulu kan mungkin gue bilang ini apa sih, mungkin feeling gue mungkin dia buat jadi sosok di game, sosok di komik, sosok di apa-apa, di figur lah ya. Jadi gue nggak analisis gitu, tapi begitu filmnya keluar, begitu teasernya keluar, gue bilang anjir nih, finally ini bener waiting gold banget lah. Jadi kayak worth to wait lah. Bener jadi kayak puas anjirnya, kayak The Rock keluar juga. Men, gue takutnya dia tuh di hire sama sebelah itu loh. Takut di hire karena kelamaan gitu. Karena bosen kan aktor kayak nungguin project nggak jadi tapi kan akhirnya ya Omdo juga akhirnya dibuat. Nah itu mungkin DC ngasih tiap tahun ngasih sesajen ke
The Rock kali ya. Uangnya susah uangnya segini, udah lu betah aja deh. Andrew. Tapi ternyata jeng. Nah, itu jujur gue setuju dengan si Broganus, maksudnya dengan dilihatkan kota background Kandak kayak kan, ternyata ini emang ada background apa sih kayak macam semi Mesir gitu ya Broganus ya. Iya. Kayak diceritakan terus yang gue adegan yang rada-rada ini yang gue bilang yang tadi si Broganus bilang ini DC vibe banget. Ala-ala Man of Steel, Peacemaker tuh yang si The Rock si Black Adam nyetrum kepalanya tentara itu loh. Iya. Nyekek ke atas tuh anjir gue bilang ini kalau gelap udah pasti DC lah. Udah anjir nih sampai gini, berarti ini orang bukan superhero nih, antara anti-hero sama ya abu-abu lah. Iya, gitu. Abu-abu. Terus pas trailer kedua keluar yang ada JSA bilang wah ini buat narik masa juga sih, buat narik orang-orang yang nggak tahu. Ternyata kita di sini nggak tahu, nggak hanya JL loh yang kemarin itu loh, ada JSA loh gitu loh. Jadi kalian nge-reintroduce lagi kan, kemarin kan udah di TV kecil tuh sih, maksudnya si Supergirl kan. Tapi kan mungkin kurang mencangkup, kan nggak semua orang nonton CW. CW lu nonton nggak Mar? Kan lu kan punya kan Mar CW, ini endorse-nya CW ini Mar. Mohon maaf ya, untuk CW what a piece of shit ya sampai sekarang ya. Udah malas gak, karena memang gue setuju sih sama Bang Galip, memang JSA kan sudah pernah ada di Stargirl Pak ya. Sama sekarang JSA, tapi kan itu kan JSA generasi kedua, bukan generasi pertama. Nah, yang didapatkan di Black Adam ini kan adalah JSA yang original, generasi pertama semua. Nah, ini mungkin di reintroduce lagi apa sih JSA, apa sih, jadi kayak di produk knowledge lagi lah ke orang-orang. Tapi overall sih gue ngeliat si Black Adam memang ini emang udah yuk kita udah CDC mungkin udah harus bangkit, udah kita yakin dengan project kita selama kurang lebih 10 tahun lebih, udah ini saatnya momentum lah. Apalagi kan ada ibaratnya kok sorry ya, Guardian of Galaxy, Ant-Man aja bisa dikenalin, masa Black Adam sama Shazam nggak bisa? Jadi kita harus kita sendiri gitu loh. Ibaratnya Batwoman aja kesukaan Mario bisa, kenapa nggak bisa? Batwoman. Anda mah Batwoman. Enggak. Gua beli Blu-ray-nya, gua bakar. Nah, itu Batwoman. Loh, gua apresiasi WB DC. Gua apresiasi, tapi gua bakar. Bakar dah. Kesel gua. Ya, terima kasih untuk IMDb ya, berkat rating Batwoman itu saya jadi beneran tidak jadi nonton gitu kan. Emang terima kasih IMDb, kau sudah menyelamatkan ekspektasi dan pemikiranku terhadap Batwoman gitu, kelelawar versi betina gitu kan. Nah, buat Marvel ya kan, ini kacamata buat Anda nih ya, kacamata dan kaca besar buat Anda ya. Kalau Anda pengen mengembangkan project Spider-Girl mungkin atau Spider-Woman yang nanti diberikan sama Gwen Stacy gitu kan, tolong jangan berkaca pada Batwoman, oke? Ya, itu karakter yang amat sangat disia-siakan sebetulnya. Batwoman tuh potensial loh, tapi kenapa kreatornya tidak memaksimalkan itu gitu? Malah dihancur-hancurin sampai 3 ratingnya, itu kayak apa gitu. Anjir, serius lu 3? IMDb beneran. Serius 3,8 kalau nggak salah gue lihat cek di IMDb. Wah, mendingan nonton Cinta Fitri gue. Makanya gue nggak yakin itu fans Marvel semua yang kasih rating sih gitu kan, karena dengan segitu banyak nama-nama yang udah pernah nongol di IMDb dan dengan dengan review dia yang ada bagusnya juga gitu kan, tapi kenapa ke Batwoman dia nggak sebagus itu gitu loh. Jadi kayak ya Allah, gue mau baru mau mulai season 1 gitu kan mantu udah sekarang udah season berapa, 2 ya? 3 season 3. Wah, Mario hafal banget masih sering nonton nih. Loh, karena gini Pak, mohon maaf ya kalau soal Batwoman gue ngikutin karena ada film-film Batman yang ikonik. Contoh kemarin kan di Batwoman Syndicate ada si Mad Hatter. Mad Hatter tuh wah anjir, di pas gue trailernya bangsat, kok kayak Marvel. So mau gue lihat sekarang tuh CW sekarang kayak MCU Pak. Udah hilang ciri khas visinya tuh. Udah hilang ciri khasnya. Udah banyak lawak, lesbian segala macam, gak ada konteks ceweknya. Adeh, bodo amat lah. Gua rugi Pak nonton Batwoman Pak, sumpah. Gua nonton season 1 pertama, season 1 sampai awal sampai akhir. Astaga, banyak banget cewek Pak. Udah, lu gak usah nonton lah, gak usah lah, gak usah. Gotham Knight gua ada harapan. Gak usah. Lu nonton Gotham Knights ya, ceritanya udah gak sesuai sama komik. Ya, soalnya kalau kita bahas Gotham Knights ya, katanya kalau kita udah trailer ya, itu kan
yang saya tampilkan adalah Bat Family, ada si Dick Grayson lah, Jason Todd, Barbara Gordon, mana itu tampilnya adalah bukan anak-anaknya Batman semua, bukan. Iya. Nggak usah. Daripada lu depresi nggak usah lah. Depresi gue bangsat dan. Ada Atom Smasher itu gue kayaknya baru tahu nih gitu kan. Gue kan bukan pembaca komik ya gitu kan. Jadi kayak Atom Smasher yang tiba-tiba meraksasakan diri gitu kan, kayak kayak karakter siapa itu gitu kan. Tiba-tiba bisa meraksasakan diri deh. Gue yakin fans sebelah langsung ngetik, itu Iron Man. Iya, kayak karakter siapa nih gitu kan. Tapi gue gak tahu Atom Smasher itu ada Dr. Fate apa gitu. Iya, ada Dr. Fate juga yang kemarin digambar-gambarkan diperanin sama Pierce Brosnan gitu kan. Itu kayak wah, kakek ini masih bisa main film hero ternyata gitu kan. Padahal kemarin di zaman kita kecil pun mungkin teman-teman yang baru lahir baru bawah 5 tahunnya di era 2000-an gitu kan. Ya udah tahu lah kalau udah pernah nonton James Bond kan Om Pierce Brosnan banget itu gitu kan. Tiba-tiba dia masih bisa main action dengan berperan sebagai hero Dr. Fate gitu. Yeah. Dan dengan gua baca backgroundnya ternyata dia adalah salah satu member dari GSA kan. Soalnya dari member GSA. What is it gitu? GSA apaan nih? Gue kulik lagi gitu, Justice Society of America. Ditambah dengan penjelasan sama Pak Eka waktu itu bilang bahwa Justice Society of America itu justru lebih dulu ketimbang Justice League gitu. Iya. Lebih dulu gitu. Kayak menarik nih gitu kan. Menarik nih gitu karena Origins itu satu Origins dari GSA memang diperkenalkan di sini gitu ya kan. Gitu. Walaupun sebenarnya pas gue ngelihat cara mereka dikenalin gitu ya, ada satu kekhawatiran yang gue berharap banget jangan sampai terulang ya. Ini benar-benar masih positif banget gue, jangan sampai berharap terulang adalah cara GSA diperkenalkan dalam film. Gue mohon banget jangan mengulang cara Illuminati diperkenalkan di Doctor Strange. Aduh, langsung jebret gitu ya. Iya serius, jangan pakai tepak jebrang gitu kan. Lo ada di Earth 838 gitu. Please jangan. Karena kenapa? GSA ini menurut gua kalaupun harus diperkenalkan ya dia harus diperkenalkan dengan konsep mungkin it's okay lah kalian mau pakai kalau nanti tiba-tiba konsepnya kayak film-film hero yang sudah ada gitu kan, yang sudah ada kelompoknya diperkenalkan oke lah gitu. Tapi kayak mungkin caranya kali ya gitu ya. The way mereka diperkenalkan gitu. The way mereka dikasih tahu, gue adalah Dr. Fate, gue adalah Hawkman, bener ya Hawkman ya? Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher sama Cyclone. Atom Smasher gitu. Nah, yang lain-lainnya gitu. Emang benar-benar diperkenalkan dengan cara yang beda aja gitu. Wah, ini gua penasaran sih actingnya Dwayne Johnson seperti apa di Black Adam. Bagaimana seberingasnya dia, karena lagi-lagi DC itu mereka itu gak cuma hero-nya loh, Pak, tapi villain-villainnya juga menarik. Makanya gua sangat antusias banget karena kenapa ya? Karena di sini kita bisa melihat Joker aja tuh udah mulai sukses dengan karakter utama itu adalah villain Black Adam. Wah, gua langsung nunggu banget sih, Pak. Iya. Joker, Volley Adux, gila judulnya keren banget itu. Joker, Volley Adux. Wow. Black Adam ini tuh musuhnya Shazam kan? Kayak villain. Joker. Iya kan, villain kan. Villain dia tuh, Shazam sama Superman masuk semua tuh. Nah, iya. Gini, Pak, banyak banget yang ngomong ini adalah anti-hero. Kalau menurut gue ini bukan anti-hero sama sekali. Ini villain dari Black Adam, Mbak. Mungkin awalnya anti kali ya. Mungkin. Jadi makin transisi ke musuh gitu loh. Jadi ya kayak gue ngapain jadi anti hero ya, lebih gue jadi musuh aja langsung gitu loh. Tapi enggak ini nggak sih? Tapi bukan dia jadi villain dulu nggak sih? Maksudnya kan ketika dia jadi penguasa di Khandak kan dia melakukan itu. Kesalahan itu ya. Dia nyelamatin Khandak kalau kita baca komiknya. Dia nyelamatin Khandak. Cuman dia tuh ketulusannya adalah dia itu langsung ini, Pak, nyerang semua ini para wizardnya di Rock of Eternity. Kan ada 7 orang penyihir tuh. Nah, dibantai semua sama Black Adam. Iya. Mungkin dengan ini kali ya, kayak kita nih manusia nih kalau di posisi jabatan yang enak udah lupa dengan masyarakat. Ibaratnya kayak yang orang-orang korupsi, gue akan belusukan, taunya hanya gombal. Mungkin Black Adam kayak gitu, gue punya kekuatan super power nih, super wizard, lo gue sentuh jadi semut, jadi ya mungkin dia kayak kilaf.
Iya, di trailer tuh adegan nonjok saya pesawat itu aja tuh udah kayak waduh. Gitu. Enggak apa. Yes. Kayak anjir Superman banget lagi gayanya gitu kan. Gitu. Kalau Mbak Putra udah baca komiknya pasti lebih ngeri Pak. Karena di komik itu Black Adam jauh lebih serem loh Pak, dia tuh. Bantai orang tuh. Itu dia film pertama dia mungkin lagi masih abu-abu nih antara baik jahat kan dia kan baru bebas kan dari yang penjara itu, mungkin dia kayak masih ada sisi manusianya. Tapi mungkin kalau Black Adam zaman sekarang, kalau ya filmnya sukses ya amin, ya itu udah pasti Shazam mah udah panggil Superman, itu udah kalah sih. Loh, jangan salah Pak. Banyak banget yang ngomong bahwa Superman itu ada bisa mengalahkan Black Adam. Salah. Justru Superman itu lemah sama Black Adam. Lemah dia di situ. Ada dua entitas yang bisa ngalahin Black Adam tuh, ada dua entitas kalau di DCU. Tapi masih ada satu sih entitas ya. Si ini siapa? Dr. Fate itu bisa tuh. Dr. Fate, iya. Ya, kalau ada satu lagi, kalau udah muncul di DCU ada satu lagi, tapi belum muncul ya. Siapa tuh? Itu dukun, Constantine. Wah. Johnson. Astral projection dong. Iya, itu bisa sih. Projection. Ya. Tapi kan si Constantine kan manusia ya, si Black Adam kan ya superhero. Dia kan bisa cepat kayak The Flash. Gue takutnya ya sebelum dia komat kambit baca mantra baca mantra dicekek. Itu udah kalah. Nah, jadi Bro Gali. Ada direksinya si Shazam, ada Shazam Family itu 7 bocah itu ya mungkin bisa lah. Si Konstantin komat kambit baca mantra, udah si Black Adam mungkin di penjara lagi. Tapi gue tuh melihat Black Adam ini kayak ini ya. Kayak mungkin kalau lu pernah ingat Clash of Titan, kayak dewa Hades yang jahat yang dikurung di bawah laut, mungkin Black Adam kayak gini, dia kan dihukum 6.000 tahun ya, apa 5.000 ya? Tapi sebenarnya Black Adam ini manusia, bukan sih? Sebenarnya manusia. Dia tuh awalnya manusia biasa. Manusia biasa, bukan dewa. Dia tuh sama kayak Billy Batson di Shazam. Sama, dia tuh manusia biasa. Cuman kalau kita baca di komiknya, sebenarnya si Ted Adam ini dia tuh dikasih kekuatannya bukan dari si Visual Shazam itu sendiri. Yang awalnya yang dikasih itu adalah si keponakannya si Ted Adam. Tapi kalau si keponakannya ini dia tuh merasa gak kuat, dia tuh mau bagi kekuatan ke pamannya si Ted Adam, dia bagi kekuatannya. Karena keterusan dia merasa kuat, ya udah dibunuh keponakannya. Dibunuh, Pak. Keponakannya. Lu dibunuh, lu baca komiknya, lu langsung anjir Black Adam gini. Iya benar. Betul, memang Black Adam ini ya penjahat murni menurut gue. Murni villain aslinya gitu. Iya. Murni villain. Kalau di DCU gimana ada kalau DCU enggak tahu kita. DCU kayaknya dirubah kayaknya DCU. Kayaknya dirubah biar transisi ya. Iya. Bentar. Tadius Sivana ini adalah nama asli Dr. Fate bukan sih? Bukan, bukan. Dr. Sivana itu villainnya Shazam. Iya, villainnya Shazam yang botak gitu loh. Ilmuwan. Oh iya, baru ingat gua ya tadi Sivana. Ya. Itu aktornya main ini loh, jadi Green Lantern Sinestro. Ya, Sinestro dulu. Makanya suaranya kok kayak gua pernah denger suaranya. Oh iya, aktornya sama. Villainable banget tuh aktornya. Villain banget, bukan villain ya. Dokter Sivana tuh villainable banget. Aktornya tuh. Sayang banget muncul cuma satu film doang, Pak. Aduh. Punya potensi itu. Mar tadi lo bilang si Black Adam itu juga ngebunuh para dewa ya? Iya, Pak, ngebunuh semua dewa-dewa yang ada di Rock Eternity. Semua dibantai sama dia. Dibantai. Kayak siapa ya yang mau tayang bulan 7 nanti ya, membunuh dewa juga ya? Gore. Sama-sama botak lagi. Sama-sama botak. Makanya tadi gue gini kan. Jadi gue gini tadi. Ya, ada yang bilang Black Adam adalah pembunuh para dewa-dewa. Kayak kenal gitu kan, bulan 7 nih tayangnya nih gitu kan. Yang jadi Bruce Wayne kan, ibaratnya ini multiverse-nya lah ya. Multiverse-nya ya. Jadi benar banget, nggak salah itu, benar banget. Itu kan muka dibedakin roti ya, kayak gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Tapi gue bilang ini berarti kalau sekelas Christian Bale ya,
terima peran kayak gini berarti memang Marvel ini uangnya gede juga nih. Mohon maaf Pak. Untuk TV spot tadi itu menghancurkan loh Pak. Gua tadi sempet lihat Gornya ngelawak, bodoh amat. Gornya ngelawak. Iya, ada scene dia ketawa ngakak gitu. Ngelawak Pak dia Pak. Mungkin ketawa-ketawa iblis kali ya. Dia kayak abis ngebunuh siapa, mungkin dia ketawa. Ketawanya lucu Pak. Ngejek dia. Ngejek Pak. Anjing gak bisa bel. Iya. Ketawa gitu. 1 menit ya? Ini video 1 menit itu ya? Iya. Kayaknya sih ya. TV 1 menit itu ya? Aduh. Gua belum nonton ya. Mungkin sutradaranya pengen ambil esensi Joker, makanya mungkin. Atau bisa jadi itu vaksin. Oh, vaksin ya. Bener. Tapi kelihatan bagus banget loh. Makanya jangan untuk menjadi vaksin. Ya, karena gini, pernah ada yang inget gak waktu itu? Ini kita balik dikit bentar ya. Waktu si Taika Waititi ngupload skrip Thor Love and Thunder. Tahun berapa gitu, pokoknya 2 tahun sebelum mereka mulai produksi lah pokoknya gitu. Itu ada adegan di mana Thor ngobrol sama seseorang dan di bawahnya, yang paling bawah itu ada tulisan, ada dialog dikit gitu kan. Di atasnya tuh dalam kurung Tony Stark. Ada yang inget nggak? Gua inget betul tuh. Gua nggak tahu postingan itu. Gua nggak pernah lihat di Instagram. Ada yang spill, ada yang tahu nih. Jadi itu ada foto skrip film gitu kan di kertas yang gitu dia diketik gitu kan, pokoknya skrip lah, kertas skrip gitu tulisannya. Nah at the end itu ada nama Tony Stark di dalamnya gitu, kayak ada dialog misalkan kayak dialog I love you in every universe misalkan gitu kan. Terus di atas dialog itu ada tulisan Tony Stark gitu. Nah tapi di dalam tulisannya itu bukan kata-katanya kayak tadi, bukan ya, pokoknya ada dialog Tony Stark di situ. Dan di situ kayak seolah-olah diceritakan di skrip itu bahwa Thor di akhir itu lagi ngobrol sama orang, dan orang itu ialah Tony Stark gitu. Iya, Tony Stark. Nah, gue mikir nih, ini orang kan pinter banget ngegocek ya, gitu kan. Ini orang pinter banget ngegocek nih gitu. Terus tiba-tiba Mario bilang kayak tadi ya ada scene mana Gore ternyata ngelawak ya kan? Gue belum nonton ya Maria, gue belum nonton 1 menit itu, gue belum nonton ya. Itu parah sih, aduh. Gue emang komit untuk enggak dulu gitu kan. Tapi kalau karena lo nggak sengaja udah nggak apa-apa, dikit kan gitu. Jadi kayak apa jangan-jangan ini vaksin gitu kan? Karena bahaya nih, ya kan? Bahaya nih, Gore the God Butcher nih seseram itu loh gitu. Tiba-tiba dibikin takutnya gini Bang Mutra, takutnya dia kayak Hela kemarin. Hela kan udah show banget Pak ya, dia di trailer kan Hela kan wow, tiba ternyata di film yang lawak Pak. Bangsat. Tapi seremnya masih ada ya. Masih ada. Cuman Gore dibikin ini enggak sih? Kalau di teaser ya, itu dibikin lebih kayak psycho gitu enggak sih? Soalnya kelihatan, iya kan? Kalau di MCU kayaknya dibikin seperti itu karena dia ngebantai para dewa, jadi udah nggak sifatnya udah nggak kayak Hela lah. Tapi kelihatan loh auranya tuh. Tapi belum kan. Makanya ada dialog that's why all gods must die itu. Tapi gua khawatirnya ini kan MCU kan ya you know lah, fun ya, takutnya membantanya itu hanya dari skrip doang, tapi setelah adegan tidak diperlihatkan. Itu yang gua khawatirkan situ Pak. Iya sih. Ya, mungkin ibaratnya sadis Marvel tuh apa paling bisa korengan doang udah, jadi mah korengan. Gua takut sadisnya Marvel. Makanya itu Pak, kalau DC kan Spectre kan itu. Mereka cuma sadis di Daredevil, Punisher. Itu pun Netflix, bukan Disney loh. Iya Netflix. Iya. Wow, darah banget. Itu baru ya. Rusuh, Rusuh, bam gitu. Loh, Kingpin aja nginjak kepala orang prek anjing. Iya. Anjir, Punisher gitu kan. Sayang 2 season gitu. Enggak dilanjut. Rusuh, why you say that damn? Why you say that damn? Punisher ya. Punisher-nya John Bernthal itu wah gila. Wah bagus sih. Badan oke, postur nggak oke lah, nggak terlalu tinggi kayak Chris Evans dan Hemsworth gitu kan. Dibikin nih sesadis itu, pegang senjata apa aja bisa gitu kan. Wah ini Punisher banget gitu. Ya karena itulah Punisher. Iya, dan itu tentara banget. Ya Punisher cara banget. Dia jalan, cara dia megang gitu kan. Senjata tuh tentara banget. Aduh, gaya rambutnya juga kan. Iya.
Maniser banget gitu kan ya. Iya. Dan gore. Makanya itu yang gue suka dari Marvel Netflix. Mereka tuh gak tanggung-tanggung memperlihatkan sisi darknya tuh gak tanggung-tanggung. Itu yang gue suka. Makanya gue khawatirnya ya gue di MCU tuh kayak gitu pak. Di secara skrip gore-nya ya hanya sebagai pemain dewa, tapi secara adegan tidak diperlihatkan. Gue takutnya seperti itu loh. Ya, ditambah kita juga ditakutkan oleh durasi yang sangat pendek gitu, 1 jam 59 menit. Waduh. Itu belum post credit scene, belum credit scene yang panjang belum loh Pak. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa lo nggak taruh? Ya kenapa lo nggak taruh durasinya itu 2 jam 20 gitu. Gini nggak sih, marketing baru nggak sih? Mau marketing cara baru. Gini. Ya cara baru ya. Kan No Way Home, lihat tuh. Ada yang dipotong kan, terus mereka yang rilis Blu-ray extended. Nah, sama Doctor Strange nih. Ini kayaknya bakalan ada lagi. Dan di Thor nanti bakalan kayak gitu lagi kayaknya. Karena mereka udah dapat market. Oh, market kita gede nih. Gimana kalau kita gunakan cara WB? Oh, bayar ya. Pada zaman dulu. Berarti sama kayak Steam, Pak. Steam kan ada game-game yang gratis jual. Kayak GTA 5 ya bangsat ya. Syarat bangsat tuh semua. Itu betul. Sinopsisnya Black Adam tuh nanti bagaimana sih? Dia ngelawan siapa? Gitu-gitu. Ada lawan apa? Ya? Lawan Sebek. Nah, Sebek. Monster juga. Bukan monster sih. Dia tuh gabung sama iblis. Iblis the devil sebenarnya. Dia itu villain. Ya, dia villain. Dan kalau dari trailer pertama ini baru trailer pertama ya. Kalau dari trailer pertama ini sih gambaran besarnya sih dia kayaknya bakal kontra sama si Justice Society of America itu, karena jelas banget mereka dengan cara mereka kumpulin itu kan udah dikasih lihat tuh sedikit gitu kan. Ada Atom Smasher, ada Dr. Fate, ada Hawkman, dan si cewek itu juga tahu siapa tuh cewek itu satu lagi, Cyclone. Cyclone. Nah, itu juga tuh. Nah, kayaknya sih mereka gelutnya di situ sih. Jadi kayak nggak ada kayak event tambahan which is kayak si Doomsday misalkan tuh nggak ada itu kan. Oh, nggak ada. Misalkan ya. Karena gini Bang Putra. Fokus ke sahabat doang ya. Timelinenya di Black Adam ini adalah sebelum Justice League. Kalau kan kita bisa lihat kan di situ kan kota-kota juga bukan kota-kota zaman sekarang ya. Itu kan kayak kota-kota kuno. Kayaknya ini sebelum JL deh Bang lihatnya sih, Pak. Iya, bener diceritain sebelum JL itu kayaknya itu. Prequel Pak ini wanjir. Karena kan ya itu tadi. Iya, ada yang bilang Black Adam ini timeline-nya terutama sama Wonder Woman 84 karena kan setting mobil-mobilnya tuh kayak tahun 80-an sih. Setting tahun 80-an banget tuh mobil-mobilnya. Jadi kan si film Wonder Woman 84 kan itu kan dunia kan kacau ya gara-gara permintaannya siapa sih musuhnya itu gue lupa yang siapa namanya Max Lord. Mungkin di satu makanya Black Adam makamnya Black Adam terbuka muncul, jadi makanya kacau dunia ya mungkin gara-gara ada rentetan acaranya dari WW84 ini. Dan kan tadi lu bilang kan musuhnya Black Adam kan iblis ya, berarti jangan kan di dunia DC kan yang monster kan pasti kayak kaitannya dunia gaib kan kayak Konstantin, si Dr. Fate. Nah kan si Raven juga bapaknya kan iblis juga, Trigon ya, iblis Trigon. Ya, Trigon. Jangan ini mungkin kacungnya nih kayak kan waktu kita nonton Avenger kan ada si Thanos, ada siapa lagi tuh 3 jenderal yang gede-gede itu, mungkin ini salah satunya si Sabat atau ya ini mungkin terus kayak settingnya kan Wonder Woman juga tuh jangan ini jangan satu time, tapi ya we don't know kan, ini hanya teori gue baca dari internet sih kalau nggak salah. Nah itu gimana tuh? Aduh, kalau dari gua sisi perspektifnya ya lihatnya kayaknya mungkin dia adalah budaknya si iblis Trigon ya, atau bisa jadi ya dia iblis random aja. Tapi kalau gua sih gak mengarah ke Titan sih, gua mengarah malah ke Konstantin. Karena iblis neraka itu ada hubungannya dengan Konstantin loh. Justru markasnya Konstantin itu di neraka, Pak. Itu masalahnya, makanya aduh nih apakah jangan DC itu akan mau ngeluarin si Konstantin. Karena kabarnya Warner Bros sekarang mereka tuh mau mengeluarkan Konstantin versi kulit hitam. Gimana menurut Anda? Semoga di luar dari DCU. Gak apa-apa. Beda universe ya. Ya beda universe gak apa-apa.
Mau ngeluarin Konstantin versi orang Jawa pun nggak apa-apa, asal jangan di DCU. Universe yang berbeda. Orang Sunda, iya, mangga aja kok. It's okay gitu. Silakan. Asal jangan masuk di DCU. Waduh. Kalau sih jangan ya. Konstantin itu bukan orang kulit hitam. Bodoh amat lah, kesel gua WB kenapa selalu uras kulit. Why? Gitu loh. Kira-kira Black Adam ada cameo siapa ya? Kira-kira ya dari anggota JL kayak nggak ada ya kayaknya ya. Cameo gitu. Nggak ada. Rumornya. Superman. Pierce Brosnan itu bakalan jadi Dr. Fate di situ aja. Nanti selanjutnya Dr. Fate-nya beda, pemuda ntar. Ya, Dr. Fate itu ada banyak. Siapa yang orang apa kalau di komik tuh yang orang Islam itu loh. Soalnya ada cast orang Timur Tengah gitu. Yang dia tuh pemuda gitu. Nah, rumornya kalau menurut teori fans nanti JSA ini atau DCU selanjutnya dia bakalan menggunakan Dr. Fate yang versi pemuda ini. Yang bisa jadi yang bisa jadi ini memang benar-benar bakal meluaskan dunianya DCU. Karena pemuda-pemudanya ntar muncul-muncul itu. Kan ada kan di Young Justice tuh kan yang Dr. Fate-nya yang pas pakai helm tuh bismillah dulu. Bismillah, Pak. Iya. Beneran. Ada. Beneran. Iya. Young Justice beneran. Berapa ya? Gue lupa ya. Iya. Bang Putra diem doang. Beneran. Bang Putra diem doang. Sumpah, gue baru tahu sihir loh. Ingat juga memang Dr. Fate itu memang di komik pun atau di media manapun nggak cuma hanya si satu orang, dia kalau orang itu mati dia kayak roh, kayak invasi ke body lain. Kayak Venom lah. Jadi dia memang harus ada solusinya. Tapi gini, Bang Kali, karena kenapa DCU pakai Ken Nelson, karena memang sekali lagi Dr. Fate yang paling terkenal itu adalah inangnya si Ken Nelson. Itu masalahnya. Makanya kalau Bang Putra kalau belum tahu komik ya, ketika Dr. Fate itu pakai helmnya si ini Ken Nelson pakai helmnya, yang tubuhnya dikendalikan itu bukan si Ken Nelson, bukan loh. Itu Dr. Fate loh, karena memang helmnya tuh kayak inangnya dia udah. Dia yang kendaliin semua, Ken Nelson hanya sebagai inangnya doang. Udah. Iya. Jadi memang kalau dilepas ya udah jadi manusia biasa lagi. Iya, udah. Ya, kalau ini baru ada kekuatan. Nah, ini buat Bro Ganos ya. Bro Ganos kalau udah pernah lihat Smallville ya. Udah pernah lihat Smallville? udah. Nah, Dr. Fate kan sempat muncul tuh di season 9. Sempat muncul. Nah, kan kita kan bisa lihat kalau kekuatannya itu adalah bisa melihat masa depan. Nah, kayaknya Dr. Fate ini bisa melihat masa depan. Kayaknya akan ada cameo Superman Henry Cavill sekilas bahwa dia mungkin akan mengatakan kepada si Black Adam bahwa ini masa depan lo adalah villain lo adalah si Shazam sama Superman Henry Cavill. Mungkin ada cameo seperti itu buat mengangkat di DCU lagi, Pak. Gua mau lihat. Tapi gini gak sih? Kalau memang Zaslav pengen ngeluasin dan benahin DCU, gue mikirnya jadi mungkin dia bakalan ngambil lore-nya Snyder yang Darkseid nyerang, lalu siapa namanya nih Superman-nya ikut Darkseid, bisa jadi di event itu nanti Black Adam ngelawan Superman. Di situ Black Adam-nya kalah, tinggal beberapa orang doang. Nanti langsung reset. Lagunya The Flash. Gue mikirnya gitu. Anjing. Tapi bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi. Ya kan anything is ya, possible JL, ya. Makanya harus ada JL2 sih kalau memang pengen diterusin ya udahlah. Maksudnya dari segi susunan teman mereka udah berantakan ya udahlah gitu. Tapi paling enggak runutin lagi after JL lah gitu, perbaiki after JL gitu. Iya, tapi ada teori fans juga yang bilang kalau memang misalkan ya si Ezra ini didepak dari WB, nanti DCU kan jadi banyak artnya nih. Nah, si Ezra itu di art pindah di secara permanen ya kan, di art yang itu ada Bat Kitten ya kan, sama siapa namanya nih, sama Supergirl. Nanti The Flash yang ada di universe utama DCU itu The Flash yang beda. Masuk ke art yang itu. Jadi itu bisa cara untuk recast lah. Secara halus. Recast secara halus. Itu juga pernah lihat itu. Jadi tapi ada yang bilang katanya mukanya, ini gue tuh nggak tahu ya, namanya teori kan lihat kayak ada macam-macam. Di saat The Flash lagi di filmnya itu lagi berantem, lari apa segala macam, terus tiba-tiba mukanya Ezra hancur, berantakan, operasi jadi orang baru. Ya
Oh, gitu ada juga yang bilang gitu ya. Oh iya. Kan itu kan kan ya dia kan ya kan helmnya gitu ya, cuma kayak kata dia tapi oh iya, hancur lawan. Iya sih. Itu sama halusnya juga sih. Itu sama halusnya juga tuh. Posisi angkasa kan. Jadi berantem hancur. Ya itu jadi orang baru. Soalnya ya, kita anggapnya itu Ezra tapi itu enggak. Iya. Soalnya gini, Ezra itu kan konsep The Flash dia itu dia nggak pakai Speed Force Aura kan? Konsepnya The Flash versi dia itu. Karena kalau itu didebatin fans juga. Karena kalau misalkan dia punya Speed Force Aura, dia nggak bakalan kan ada di Snyder Cut tuh yang dia nolongin orang tuh kan. Yang harusnya dia kan bisa ngambil semua orang tuh dengan cepat, tapi dia nggak ngelakuin itu, dia malah ngerusak ngancurin batu-batu di atas tuh. Yang dijatuhin neruntuhan itu loh. Nah, kenapa kok dia nggak nolongin orang malah justru ngehancurin batu? Karena dia nggak punya Speed Force Aura, itu nggak ngelindungin dia dan orang di sekeliling dia buat apa namanya tuh melalui kecepatan cahaya itu tadi. Makanya di komik ada bocoran nih, komik prequel The Flash nih. Ada kan kostum yang terbuat dari bahan bahan roket itu, bahan roket kan? Itu hancur kostumnya. Hancur kostumnya. Harusnya kan enggak gitu. Hancur. Iya sih. Iya, hancur. Waduh. Iya, makanya kan di upgrade yang kostum sekarang gitu ya. Dan itu juga ada kalau tahu tuh gua ada si Batman Ben Affleck di situ juga. Kalau nggak salah pakai tactical suit ya, pakaian DJL ya. Batman Ben Affleck ya di situ ya. Pakai kostum baru. Tactical suit kayaknya itu, Pak, yang gua lihat sih. Oh iya. Waduh, wah ini my teori makin liar banget sih Pak ini. Tapi gue setuju. Makanya kalau pengen di recast sih gue beneran setuju loh kalau Ezra Miller itu diganti sama pemain utama Maze Runner itu. Siapa sih namanya? Sama. Iya. Sama juga tuh. Pemeran utama The Maze Runner itu loh yang kemarin main di film Netflix apa tuh itu bagus juga tuh filmnya tuh. Lupa gua kan namanya kan, padahal udah 7 lidah tuh. Monster Love and apa sih? Love and Monster. Iya itu nggak sih? Iya gitu aja. Iyalah, pokoknya itulah. Lo searching sama cast Love and Monster kan kalau dari gua untuk fan cast Dylan O'Brien ya dia adalah next Flash. Cocok banget. Nggak tahu kenapa gua. Setelah lihat Flash versi Ezra Miller kan kebayang sama gua tuh topengnya tuh helmnya dia tuh Dylan O'Brien. Waduh. Gitu kan. Kenapa nggak Barry Keoghan aja? Hah? Barry Keoghan udah Joker Pak ya, jangan. Dia udah Joker udah dia face-nya dapet banget tuh. Face-nya dapet banget biar dia ngelatih itu. Dan juga Barry Keoghan itu mukanya bukan muka hero, dia tuh muka villain, nggak bisa. Muka penjahat. Bener. Nggak bisa. Orang muka penjahat itu. Bukan penjahat di film, itu di real life nggak. Lanjut Pak ya, oke. Gue mau bahas ini Pak, dari segi JSA tampil dia, gue merasa ada yang kurang sih Pak. Yang dimana kalau kita udah baca komik ya JSA itu kan ada banyak anggota Pak ya. Itu kurang satu loh Pak, menurut gue ya. Apa itu? Jay Garrick The Flash yang generasi pertama. JSA di DCU. Di DCU ya, JSA tanpa Jay Garrick tuh aduh kurang. JSA itu Jay Garrick tuh udah utama Bang. Itu belum ada. Itu dia memang memegang mantel Flash versi pertama banget itu. Iya, versi pertama. Sebelum BRL tuh ada si Jay Garrick. Iya, si Jay Garrick dulu. Iya, Jay Garrick. Itu dia Pak, gue merasa kok itu kalau nggak salah JSA juga kan Mas, JSA generasi kedua ya? Generasi pertama JSA itu. Pertama, Jay Garrick tuh pertama dia itu tuh Pak. Oh. Iya. Gue langsung lihat astaga, gara Jay Garrick tuh itu bangsat lah. Karena itu belum memperluas The Flash juga loh, ya ampun, bodoh lah. Gini, kita tahu ya proyek-proyeknya DC CW itu kan banyak di cancel ya. Semua Pak. Bisa jadi, ya kan? Tinggal The Flash gak sih? Tinggal The Flash. Yang belum. Nah bisa jadi setelah ini The Flash juga nanti diselesaikan aja si Grant Gustin. Atau mungkin kalau memang WB nggak mau capek-capek casting ulang
aktor baru ya kan, bisa aja Grant Gustin-nya ditaruh aja di DCU. Sekalian. Waduh. Sekalian. Oh, Pak, kalau mereka nggak mau capek ya. Kalau capek ya, kalau nggak mau capek ya. Iya, kalau nggak mau capek. Memang kan di film The Flash nanti rumornya kan memang dia akan jadi variannya The Flash lah. Ya, botol Ganger. Gitu. Itu udah fix, Pak, udah fix Masa? ada dia. Duh, Bukan karena gini, rumor, karena ya. kita kan udah pernah Soalnya lihat kan dia kan nama The Flash kan diambil dari dia kan. Bukan. Karena kan kita udah lihat di Crisis on Infinite Earths, Pak ya. Udah lihat kan, kita kan bersama Ezra Miller sama Grant Gustin udah ketemu nih. Udah ketemu, dan itu akan diulangi lagi di The Flash nanti. Itu akan diulangi lagi untuk memperjelas multiverse. Itu udah ada. Makanya itu astaga ya, kalau untuk generasi pasti akan muncul sebagai cameo The Flash untuk memperjelas multiverse. Tapi lagi-lagi Pak, apa ya Ezra Miller-nya Pak itu aduh problematik. Kasus capek gua. dia mending banyak drama sama artis daripada kayaknya buat semua aktor harus didampingi psikiater sih. Kayaknya psikiater ya, harus didampingi jadi biar tetap stabil, nggak terlalu bikin masalah lah atau hura-hura. Nah, jadi biar ini kan mempengaruhi elektabilitasnya suatu film. Ibaratnya nih ya kayak inilah, kayak caleg lah. Nah sekarang gue gimana mau milih caleg jadi pemimpin di DPR lah, calegnya gue ngeliat mabok di Holy Wing, rokok, karaoke, joget-joget, cabe-cabean kan mengurangi elektabilitas kan? Iya betul. Joget-joget TikTok gitu betul. Kan benar. Makanya ya orang mah udah nggak mau milih dia gitu. Iya sih. Pemimpin lah. Setuju sih. Itu harus ada kayak gitu sih, kayak didampingi lah. Aku kalau nggak diperhatiin Ayang suka jajan di luar aku. Holy what? Iya. Aku kalau nggak diperhatiin Ayang suka jajan di luar, aku jajan sembarangan gitu kan. Jajan-jajan di kaki lima gitu kan, entah dari mana beli atau enggak gitu-gitu, jajan sembarangannya gitu. Jajan sembarangannya. Aduh. Sayang banget loh Pak, astaga. Kan jajan lewat aplikasi lain. Iya, pakai aplikasi gitu kan sembarangan tuh. Ya kan? Aduh, Grant Gustin ya. Tapi kita udah nanti kita akan lihat ya The Flash seperti apa ya. Moga-moga aja bagus sih. Itu aja sih menurut gua sih. Oke, lanjut Pak. Itu runtime-nya berapa ya? Berapa menit ya? Berapa jam ya? Runtime-nya Black Adam ada yang tahu nggak? Udah ada yang tahu? Belum di-spell. Belum ada durasi resminya belum di-spill. Yang emang baru di-spill ya Thor Love and Thunder itu yang bentar lagi. Cuma itu doang udah di-spill. Belum. Semoga 2,5 jam. Itu 2,5 jam. Ngapain Nos? 2,5 jam. Ngapain Nos? 2,5 jam. Kelamaan. Ngelihat Black Adam gini ya. Gimana sih? Oh, tetap kayak gini ya. Alisnya gini. Iya. Alisnya. Lihat Bang Putra. Ada yang bisa nggak sih? Gua nggak bisa. Gimana sih? Gimana sih susah. Bang Putra tuh bisa tuh. Cuma mesti ngerunyutin dulu gitu. Harus ngumpul di tengah dulu kan. The Rock itu setiap filmnya actingnya alisnya tuh gini tuh, gini. Iya. Astaga. Tuh cewek-cewek tuh yang mau belajar punya alis samurai tuh sama The Rock tuh belajar tuh. Aduh. Alis tuh kayak samurai. Itu sebenarnya udah jadi nilai jual dia waktu di WWF Smackdown nggak sih? Udah kayak trademarknya dia nggak sih? Iya, trademarknya dia. Trademarknya dia. Beneran. Bang. Anak-anak kalau bahas Smackdown pasti ingatnya The Rock deh. Oh iya. Gitu ya. Kalau nggak The Rock, Undertaker. Kalau nggak Peacemaker. Batista. Wah. Peacemaker ya kan. WWE itu. Aduh, tapi gua lihatnya kok kenapa ya? Gua lihat kok trailer Black Adam merasa kurang dark ya, Pak ya. Yang dimana ada jokesnya Pak ya. Ada jokesnya lah situ. Yang dia nampulin satu orang tuh plung, kayak kartun One Punch Man banget itu. Yang dia yang menghadang mobil tuh bagian terakhir tuh yang dia noleh ke kaca mobil. Iya. Itu deg-degan anjir sumpah. Itu ngeri Pak. Itu ngeri banget. Aura darknya tuh keluar banget The Rock di situ. Ditutup dengan tangan nempel di kaca gitu kan. Anjir serem banget, tangan lo gede gila gitu kan dalam hati gue. Nah, itu yang jadi pertanyaan gue. Yang nangkap roket tuh. Bakal nyelamat itu juga tuh. Iya. Wah, itu ngeri banget. Dihantam. Peluru dihantam. OP parah sih. OP parah dihantam.
Rudal pemancar panas juga ditahan sama dia, bangke gitu kan. Bam, tangan nempel kaca gitu. Aduh. Feeling gue sih mungkin si JSA ini mungkin kan leadernya kayak Dr. Fate ya. Mungkin Dr. Fate ingin merekrut Black Adam kali ya. Yang merekrut, iya. Dalam mereka merekrut. Dia Nick Fury generasi pertama lah gitu kan. Ya, ibarat kayak gitu. Nick Fury-nya lah, ya. Makanya kan ada adegan Black Adam kan, hero tuh gak boleh bunuh. Dia ngomong kan, oh gua bunuh. Mulai dong. Anjir tak live chat Black Adam. Banget sih bangsat. Iya. Coba bikin apa kalau dibikin meme tuh apa? Chat Black Adam versus Virgin Hawkman. Apaan sih? Bisa. Iya. Tapi kan sebenarnya yang tadi lu bilang apa? Gue bukan hero nggak ngebunuh, tapi gue bunuh kan itu kan sebenarnya dia sudah udah menjustifikasi dirinya. Memang gue bukan. Iya benar. Setiap pahlawan itu tidak akan membunuh di subtitle gitu kan. Setiap pahlawan itu tidak akan membunuh. Tapi gue enggak gitu. Iya. Iya, karena paling matain tulang porno ya. Karena gini, Pak. Orang remuk kali. Kalau kita udah lihat kan di situ kadang kan ada patungnya Black Adam tuh, patung Black Adam yang udah retak tuh. Nah, itu kan kadang kan memang udah pernah diselamatin sama Black Adam tapi dengan cara kekerasan. Makanya dia bunuh semua lawan-lawannya. Iya. Tapi dia berhasil memerdekakan Kanda, makanya ada patungnya si Black Adam yang dan juga nama ibu kota Kanda itu diberikan nama dari istrinya si Black Adam. Nah, itu saking mereka tuh memang udah menghormati banget si Black Adam ini di masa lalu. Itu, Pak. Ya, tapi lagi-lagi karena dia tuh haus akan power ya. Black Adam kemarin waktu itu kena dapat reshoot kan ya? Iya, dapat reshoot. Iya, dapat reshoot kan, reshoot besar ya. Yang kemarin tuh ada di take ulang gitu. Aku curiga nih. Jangan. No. Yang cameo itu. Siapa yang dikumpulkan sampai harus retake segitu gedenya gitu ya kan? Siapa yang lagi dia kumpulkan ya gitu kan? Aduh. Okay. Penasaran deh gitu. Sama itu. Kayaknya ada. Moga-moga ada cameo yang lain di saat shoot itu gitu loh. Mungkin. Baru ingat. After trailer itu rilis, nggak lama berapa hari itu, nggak tahu kenapa ya otak bengong gua lagi bengong gitu kan, kerjaan udah kelar semuanya gitu, otak bengong gua after lihat itu, kalau nggak salah nih kan udah ini sempet retake ya gitu kan, reshot lah gitu kan, karakter mana lagi nih yang belum gua tahu dan akan ditongolin nih gitu kan, akan ditonjolkan, akan diperlihatkan di Black Adam gitu ya kan, karena kita udah tahu dia ada JSA nih. Ya kan ada member JSA nih gitu. Dan tiba-tiba aku kepikiran kayak apakah di balik itu semua akan terbersit atau konsep akan adanya JL2 secara tidak langsung? Bisa jadi. Gitu kan? Tapi karena yang ada di kepala gue itu tuh. Jangan-jangan itu kayak ada satu momen yang memang men-set itu ke JL2 walaupun JL2 masih akan jauh banget misalkan gitu katakan 5 tahun atau 3 atau 5 tahun lagi lah gitu. Bakal denger lagu itu lagi nggak ya? The Flash nanti kayaknya beda sih. Kayak soalnya kan di opening yang teaser aja musiknya kayak The Flash yang series. Iya. Iya bener ya. Itu series banget sih, itu series yang gas banget sih banget. Aku merasa kasihan dengan Andy Muschietti. Ya si sutradaranya pusing banget tuh dia tuh pasti tuh Ezra Miller. Iya, pusing lah. Anjing film gue udah jadi tapi aktor gue bangsat. Tapi dia lebih pusing lagi. Karena dia udah mikirin Ezra, mikirin film dia. Belum dia ngurusin Attack on Titan live action. Soalnya dia udah dikontrak kan buat bikin. Iya. Aduh. Iya. Mana Justin? Iya, mana Justin Lin mau ngarahin One Punch Man lagi kan gitu. Iya. Semuanya Pak, semuanya akan mengarah ke Justin Lin mau ngarahin One Punch Man. Benar. One Piece ada, One Punch Man ada, AOT ada, tinggal Naruto aja yang belum nih. Naruto banget. Jujur ya, Naruto waktu ada tersebar fancast gitu, beberapa ada yang cocok loh menurut gua loh. Yang waktu itu ya, waktu fancast itu yang emang ada artworknya gitu, karena artworknya gitu yang bakal ada live action. Beberapa ada yang mirip loh. Salah satunya Orochimaru. Itu stage show nggak sih?
stage show tuh. Ada emang ada stage show. Artworknya gitu. Tapi kalau film emang agak sulit, kecuali filmnya dipegang Netflix kayak Blitz tuh kan. Itu kalau Netflix kan mau ngeluarin dana lebih buat CGI. Mirip dia. Anjir, ini Orochimaru banget ini mah dia mah gitu kan. Berikut dengan tali ungu di belakangnya gitu kan. Orochimaru banget face-nya gitu kan. Ya kita kembali ke Black Adam ya. Siapa sih love interest-nya Black Adam setelah tinggal sama istrinya nanti ya? Oh ya, kayak Isis kan namanya. Isis ya? Isis. Oh, Sumo. Sumo, ayo. Apakah itu? Karena rasanya nggak bohong juga lah gitu kan, nggak mungkin juga lah tiba-tiba kayak seorang hero nggak ada kayak love interest, ada waifunya gitu kan, ada crushnya gitu kan. Pasti ada. Yang bukan hero aja butuh waifu gitu loh. Masa yang hero nggak butuh? Iya, Joker aja udah punya Harley Quinn kan. Iya. Kita yang jomblo itu juga butuh waifu, Pak. Kita tidak berlaku tapi dengan Bro Galih. Bro Galih tidak jomblo. Sorry nih, kita mar. Kita beda frekuensi ya. Aduh. Tapi tolong jangan ngambil Elizabeth Olsen ya. Itu punyaku. Si kuntilanak merah itu, Ya. Aku berlindung di bawah kekuatannya. Aduh. Dan aku tidak bisa apa-apa gitu kan. Kalau aku melawan aku yang mati gitu. Tiba-tiba leher gue geser aja gitu kan. Gitu. Oh, kayak Profesor X ya. Ya. Gitu kan. Tulangnya kemana-mana gitu. Aduh. Tapi btw kalau Black Adam ini nggak tahu ya, kalau dari lu pada pakaiannya, suitnya ini mirip-mirip Man of Steel nggak sih? Ada elemen-elemennya sih, kayak satu tukang jahit gitu. Iya. Ya dia di satu Taylor tuh. Satu itu di Mujiono Grobogan gitu Taylor. Tapi The Rock kok nggak kayak Henry Cavill ya? Kalau Henry Cavill tuh kan kelihatan dulu dadanya gitu ya. Beda. Ada. Mana bulu dadanya? Nggak ada. Lu kayak nggak pernah nonton WWE aja lu. Dia emang mana pernah WWE-nya pakai bulu dada ketiak mungkin. Tapi kalau ini sih enggak sih. Cukup dulu. Panas. Di dalam maksudnya udah keringetan, takut basket tuh. Cukur aja makanya. Loh, Anda kalau berkeringat kan kalau nggak dibandingkan kan keringat buntut, Pak. Iya ya. Iya sih, benar sih. Aduh, Under Armour ya. Sepatu mahal banget itu, gila. Tapi kalau kita cowok yang lihat kalau itu kita menilai itu keren sih wajar ya, karena kita nggak munah ya, kita juga butuh badan seperti itu. Iya. Ayo kalau nge-gym kita berempat. Gue pernah pengen termotivasi punya badan kayak gitu tau. Oh pernah gue. Bagus loh. Serius lah gue. Termotivasi doang, bukan. Bener pengen jadi kayak gue pengen balik nge-gym lagi lah gitu kan, pengen gue build up lah gitu. Ayo Bang Putra. Enggak, dia bilang doang nih. Enggak, dia bilang cewek gue bilang kayak gini. Enggak usah lah kalau kamu mau nge-gym buat gede-gedein otot mah, enggak suka aku yang berotot-otot ya kan. Kalau nyender kepentok sakit katanya gitu. Aduh. Ya iyalah kan di sini, Bro. Oh iya. Gitu kan? Iya. Kayak ada besi nempel di dia gitu. Cuma besinya agak lunak gitu. Gitu kan, dia nggak nyaman gitu jadinya. Iya. Jadi aku berusaha untuk membuncitkan perut gitu kan, tapi ternyata tidak bisa. Aduh. Jadi beruntunglah Anda laki-laki yang punya perut yang buncit dan badan berisi ya, karena sekarang perempuan nggak ada yang nyari yang berotot kebanyakan. Ya kayak pada nyari yang berisi. Ya kayak kita Pak, konten kreator yang dimana kita pagi sampai malam di berisi gitu kan. Nyimak, duduk. Buat Anda yang masih jadi buat Anda yang masih termotivasi untuk jadi seterek kayak The Rock, jadi seterek kayak si katakanlah siapa aktor Indonesia seterek gitu, kayak Om Deddy Corbuzier gitu kan. Nah, tidak usah. Mereka sudah punya pasarnya sendiri gitu kan. Ya, karena pasarnya yang badan suspek tuh nyari yang ganteng juga kayaknya. Iya. Itu kan namanya kan ISIS ya. Itu kontroversi nggak ya kalau nanti filmnya di rilis, karena kan ya lu pada tau lah ISIS siapa kan. Tapi itu kayak enggak. Karena nama dewa loh ISIS. Dewa Mesir, Dewa ISIS ada. Iya, Dewa ISIS. Kan, itu gue paham. Tapi kan kalau misalkan orang yang nggak tahu tentang si Black Adam, tentang karakter, ingetnya ISIS teror ya. Jadi agak riskan sih. Ini dia makanya yang banyak lah kalau ngeluarin film makanya harus riset. Lo kan tahu kan ISIS kan teroris kan. Based on komik kayaknya orang juga paham sih.
Orang juga paham karena gini sih Bang Ale, karena Black Adam juga bukan villain yang underrated. Dia tuh banyak banget porsinya loh. Dia bukan kayak Miss Marvel di komik loh. Mohon maaf loh. Black Adam tuh banyak banget porsinya. Awas fansnya ngamuk. Awas fansnya ngamuk ya. Ya, kita bisa bilang Miss Marvel dari awal penayangan view-nya paling dikit. Udah banyak banget yang bijak apa Miss Marvel. Awas fansnya ngamuk. Dikit banget, Pak. Karena dari awal kita udah gak excited sama Miss Marvel. Udah gak excited. Jujur aja gue gak excited, tapi pas gue lihat ceritanya bagus ternyata. Bagus. Iya. Terus bagus. Iya, tunggu aja nanti di episode 4 ya. Episode 4 atau enggak episode 5 gitu. Atau mungkin episode 3 nanti bakal ada kejutan lagi gitu ya. Tapi ini aja episode 2 saya kaget ternyata mama kamu adalah gitu nenek buyut saya. Iya, ternyata mama kamu si Haram Kamran itu. Si Haram Kamran itu ternyata eng gitu kan. Itu aja udah plot twist gitu kan. Bagus ceritanya, bagus. Miss Marvel ceritanya bagus, cuman ya udah kita tunggu aja next berikutnya seperti apa ya. Yang jadi Nakianya wangi-wangi. Nakia wangi-wangi Pak ya. Nah, itu tuh, itu gua pengen bahas. Gua nonton Miss Marvel cuman pengen lihat Nakia aja. Gue mau bilang gue suka Nakia, nanti dibilangnya Nakia yang di Black Panther ya Bang ya. Aduh. Oh, tidak. Bukan. Tidak. Dan saya rasa mungkin tidak akan cuma satu akun yang bertanyakan itu gitu kan. Kalau kita bahas Miss Marvel, Ima Velani ketika dia main di situ itu rada gemuk ya, tapi pas dia hadir di press conference Miss Marvel, cantik Pak. Kurus Pak. Masih cantik. Itu waifu saya ini. Waifu baru. Mar, new release Mar, produk baru Mar, sikat Mar. Ya. Doakan aja ya di podcast ini gue bisa interview Elizabeth Olsen juga Ima Velani. Itu enggak usah Ima Velani aja udah. Elizabeth Olsen lah. Ima Velani aja udah. Enggak, itu punya gua. Biar jatah gua bagi-bagi lu. Bangsat. Bagi lu. Aduh. Gatot aja ya. Nah, itu nggak mau. Ini Pak, gue bahas kostum Black Adam. Menurut kalian kostum Black Adam ini gimana? Apakah bagus atau kurang seperti komik atau gimana? Karena gue melihat dari sejujurnya aja, gue beli kostumnya awal Black Adam ini patternnya sama seperti Man of Steel. Cuman bagian petirnya tuh kayak ketutupan Pak. Bagian petir itu kok ketutupan petirnya lu kok gini? Kurang terang gak sih? Kurang kuning. Aduh. Gak nyala kayaknya masih. Gak nyala. Kayak itu nyalanya CGI nggak sih? Kayaknya CGI nyalanya. Dan itu wattnya kurang itu. Wattnya kurang ya. Atau mungkin itu memang ciri khasnya si Black Adam karena ya mungkin kalau dia terang kan pahlawan, kalau rada gelap ya itu sih. Bisa jadi. Itu kayak tapi kalau di komiknya dia nyala Pak, benar Pak, nyala. Di komik dia sama Black Adam. Black Adam lupa ngecas itu kostumnya. Lupa ngecas ya. Nah, lupa ngecas. Habisan energi. Kalau terbang kan dia nggak perlu ngecas kan gitu kan. Iya. Kayak Ultraman kalau udah kalah ting nong merah-merah. Ini Black Adam udah lobet. Lampu emergensinya udah hidup tuh. Aduh, bangke. Aduh, kampret. Ini bagus sih karena dia menandakan ini kostumnya dari 5.000 tahun lalu loh sampai sekarang nggak kayak kostumnya Wonder Woman di Bible udah ada apa tuh kayak pattern iya. Kayak battle damage lah kayak kostumnya Wonder Woman. Benar. Juga udah ada bekas peluru, bekas segala macam cakarannya Catwoman. Iya sih nyambung ya kalau nonton WW84 ya. Nyambung. Kelihatan cerah gitu ya WW84 ya. Pas di BVS dark banget tuh. Udah kayak pernah di Basoka kostumnya. Iya, di battle damage. Color apa ya Kak? Color gradingnya juga ini sih benar sih kata tadi si Gali bahwa ya itu sih vibe-nya 84 banget gitu. Iya. 84 banget itu. Bukan nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin kalau berkaitan gitu. Waduh, kayaknya memang satu timeline sih Pak. Kayaknya satu timeline sih Pak sama WW84 nih. Waduh. Ya tenang. Kalau nggak salah nanti post credit scene-nya nanti ada adegan Black Adam terbang tiba-tiba dilihat sama Wonder Woman aja gitu. Tapi ini nggak sih? Itu se-universe ya? Gimana ya? Gue agak bingung gue. Karena kalau misalkan memang timelinenya ada di tahun 84, sayangnya ya
di awal trailer, di trailer yang pertama kita kan diliatin si siapa yang di Peacemaker tuh kan, itu ada juga kan dia. Ada di situ juga kan, ikutan buat ngedatengin tempatnya si Black Adam kan. Siapa ya namanya? Bukan yang cewek agent itu ya. Siapa namanya? Hardcore. Emang iya? Iya, dia ada di situ. Atau mungkin itu Black Adam zaman present kali, tapi zaman past tense-nya ya itu ada. Iya sih, tapi kan ini ya apa? Yang satu karakter cewek itu yang ada di mobil itu loh, yang mau dibasoka itu kan ada juga di bagian presentnya. Atau entahlah. Waduh. Apa settingnya tahun sekarang ya? Tapi atau mungkin dua timeline gak sih? Atau gimana ya? Soalnya kalau dibikin dua timeline bagus, dan itu bisa jadi setup musuhnya JL. Kalau mau. Tapi kayaknya Black Adam ini akan ada dua timeline sih. Yang pertama timeline yang di masa yang dimana dia bertemu JSA, sama masa lalu ketika dia berhadapan sama semua yang pernah memperbudak dia, sama dia berusaha menyelamatkan Kandak di masa lalu. Atau itu bagian flashback cerita nggak sih? Dua timeline sekali Pak yang boleh jadi ya. Itu sih antara dia settingnya mungkin nggak di setting pas tahun 84 banget pas WW, tapi mungkin kayak setahun atau 1 tahun setelah, 1 tahun sebelum, tapi mungkin karena kan dari mobilnya kan dari properti yang digunakan di film atau nggak di itu kan mungkin kayak jadul nggak sih? Iya sih. Atau itu di daerah tempat-tempat yang memang terpencil kayaknya. Iya, mungkin, atau daerah-daerah Meksiko gitu. Bukan terpencil ya, tapi kalau di Hollywood kan Meksiko digambarkan apa ya? Kayak kuning-kuning gitu. Kuning-kuning. Iya, kuning-kuning gitu nggak sih? Color gradingnya tuh. Bener. Wah, iya. Iya. Wah, anjir. Lagi nugas di Meksiko atau tempat yang mungkin daerah-daerah yang seperti itu, ya kan? Yang dimana kan musuhnya kan bukan cuma si Sabak kan? Musuhnya ini kalau di komik tuh dia jadi penyembah Darkseid itu loh. Ada kan yang kayak tentara yang punya kostum canggih itu sama peralatan canggih. Oh iya. Nah, itu kalau mau disambungin sama, makanya gue bilang apa? Kayaknya itu kalau mau JL disambungin sama yang kayak kata Bang Putra juga, itu bisa nyambung ke JL karena itu tadi pasukan yang dilawan sama Black Adam di timeline tersebut itu kayaknya di Meksiko atau di daerah yang color gradingnya kuning-kuning. Bisa jadi itu apa nanti nyambung juga ke JL karena itu kan mereka itu kan everything is connection. Iya, mereka itu kan penyembah JL atau mungkin penyembah JL, penyembah Darkseid. Soalnya kan dari kalau kita baca di komik kan mereka pasukan yang ini kan, pasukan yang dapat amunisi dan senjata dari Apokalips kan. Senjatanya dari Apokalips. Bisa jadi Pak ya, bisa jadi banget nih. Tapi kalau yang mungkin ini masih teori ya. Tapi kalau untuk disambung ke penyembah Darkseid, kita tahu kayak bahwa Darkseid kan sebenarnya udah pernah muncul di bumi kan sebelum JL, sebelum JSA. 5.000 tahun yang lalu kan si Darkseid udah pernah muncul. Kayaknya mungkin ini sebelum JL ataupun ini bisa jadi ini adalah sesudah JL. Mungkin bisa jadi loh. Gua melihat sana ini kok Darkseid udah ada lagi, di mana teknologinya udah mulai maju. Mungkin gua nggak tahu lagi. Iya, bisa jadi. Dan kayak Pak, untuk tentara-tentara ini mereka itu ditugaskan oleh Darkseid mungkin untuk mencari anti-life equation. Kalian tahu lokasi itu kan ada si Steppenwolf. Dia doang, dia kan mati. Habis itu dia nyuruh anak-anaknya buat nyari ini. Kebetulan ketemu sama Black Adam ini, mungkin anjing. Aduh. Teorinya makin liar nih. Bang Putra gimana? Bang Putra ada teori liar? Aku kan ngikutin di CU-nya aja sih ya, nggak baca dari komiknya. Nggak apa. Maksud gua ya itu tadi karena ada retake, bukan recast ya, retake besar-besaran kemarin, makanya gue jadi kepikiran kayak waktu itu film apa ya yang ada retake besar-besaran juga gitu, sebelum Strange gitu kan ada retake besar-besaran. Oh iya, No Way Home. Nah di No Way Home kan di retake besar-besaran kan, habis itu mereka nambahin beberapa adegan yang seharusnya ada gitu. Pas gue baca berita kalau si Black Adam itu juga bakal juga ada proses reshoot,
ya kan, atau retake gitu kan, atau retake itu. Yang ada di pikiran gue jelas kayak ada karakter siapa lagi ya yang akan dimasukkan, entah itu sebagai cameo atau mungkin di mid credit scene atau apalah gitu kan. Tapi kalau untuk secara keseluruhan cerita, gue masih berpikiran oke, GSA dan Black Adam. Fokus aja di situ dulu gitu. Jangan sampai kayak maksa harus ada konflik ini mecah gitu kan. Ya, udah mulai kalang kabut semerawut gitu kan. Jadi kacau gitu. Nggak apa-apa, kayak satu katakanlah dia punya durasi 2 jam pas gitu kan. Udah fokus aja ke 6 orang itu gitu kan, GSA dan Black Adam, termasuk orang-orang yang ditemui oleh Black Adam itu. Yang dua orang di mobil yang disamperin itu kan, yang tangannya udah begini tuh. Nah, itu juga udah lingkupnya di situ aja dulu gitu kan. Nah, untuk di resortnya tadi gue kepikiran kayaknya sih gue nggak tahu siapa aja nama-nama anak buah dari Darkseid, siapa aja pemuja Darkseid sih akan ada di Black Adam, dan gue nggak tahu siapa itu ya, karena sekali lagi gue bukan pembaca komik, oke? Jadi buat teman-teman yang udah baca komik dan udah pernah tahu background si Darkseid ini kayak apa, anak buahnya siapa aja, yang paling loyal siapa, yang paling ikonik siapa, dan yang paling pembangkang selain Steppenwolf itu siapa gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman taruh lah siapa salah satu antara mereka yang gua rasa ada di situ sih. Oh, gua makin merinding Pak ya. Tapi tidak dimunculin di awal seperti biasa. Merinding Pak, semua merinding Pak lihatnya. Tidak dimunculin di awal gitu. Tapi paling enggak ya itu tadi kayak mid credit scene kita akan dibujuk untuk ya bahwa nanti Black Adam juga akan terkait dengan karakter ini. Atau bisa jadi juga Black Adam memang direncanakan untuk terkait dengan anggota DCU yang lain. Paling dekat deh, Shazam. Banyak banget teori. Jauh ya teorinya. Walaupun jauh ya. Makanya gue bilang itu opsi ketiga yang bukan tidak mungkin gitu. Walaupun ya kalau mungkin teman-teman baca komik kayak Bang, salah Bang tuh nggak ada kaitannya dia kata nggak apa-apa. Cuman yang ada di kepala gue aja gitu sebagai entitas non comic book reader DC ya. Yes, non comic book, dan juga kayak gue tahu entitas dari si Black Adam ini punya kekuatan begini. Ya yang paling dekat dengan kekuatan yang sama ya mereka gitu. Yang paling dekat dengan kekuatan yang sama ya mereka gitu. Kok gue merinding Pak ya? Mohon maaf ya guys, gue merinding gitu Pak. Sih. Merinding Pak gue sih. Tapi emang kayaknya sih ya, reshoot itu kayaknya memang nambahin Superman gak sih? Teori aja, karena Henry Cavill kan dia satu manajemen sama The Rock. Ini bukan nggak mungkin. Iya. Mungkin bisa jadi gini, dia itu ngefokusin itu dia. Tapi kan karena bisa juga atas saran dari The Rock juga. Lanjutin guys. Kasihan teman gue Henry Cavill. Dia masih berharap loh. Oke, kata Sazlov. Iya. Ya teman-teman yang dari DC fans juga kan, dari DC fans juga gitu kan. Pernah ada baca berita nggak waktu itu? Waktu itu si Black Adam kalau ditanya dia harus ketemu sama satu karakter hero untuk digelutkan istilahnya itu kan di dalam film. Ya karakter itu siapa gitu. Iya. Pernah. Iya. Nah, dia nggak bilang Shazam loh. Iya. Superman loh Pak. Ya berdoalah. Dia bilang Superman loh. Ya berdoalah kalian, di resort itu ada, ya itu tadi 3 role hero itu. Gestarnya ada Geralt of Rivia. Ada 3 gestar itu tuh. Kalau enggak Shazam yang paling dekat kalau enggak Shazam, atau kedua dia akan ngilangin Superman, atau untuk pengantar yang supaya lebih jauh lagi ya Martian Manhunter itu, karena keberadaannya udah dikasih tahu, Martian Manhunter ada di situ. Martian Manhunter, dan ternyata lengkapnya DCEU. Dan Martian Manhunter official sudah ada di DCEU lewat Justice League Snyder Cut. Tapi Pak, pokoknya jangan Batman lah ya. Pokoknya jangan Batman. Karena nggak pas. dia bukan super power. Iya benar. Bukan masalah super power atau enggak, tapi belum ada kaitannya sih. Karakter lain. Iya, belum ada kaitannya sih gitu kan kalau ke Batman gitu. Soalnya gini juga. Kalau ada baca leak film The Flash kan ini, di leak film The Flash kan Batman-nya dia ke tempat lain kan? Dia ada di limbo gitu. Kalau baca leak ya yang muncul ya dari orang-orang yang udah nonton, tes screening. Gitu. Di Indonesia nggak ada Pak ya? Di Indonesia nggak ada.
Si Batman-nya dia di tempat lain, habis ngalahin ini teroris itu kan, yang pakai motor gede itu. Dia ada di lokasi yang berbeda. Udah di luar nalar udah. Ya kalau konsep multiverse sih ya The Flash memang gila-gilaan sih, tapi kita tunggu aja lah ya. Kita kan bisa beli Superman lagi Pak, Henry Cavill. Aduh, Man of Steel 2 please, ngelawan Brainiac please. Man of Steel 2 please kita minta. Kita minta Brainiac wajib. Karena loh, memang Brainiac udah rencana ke situ, udah rencana. Itu wajib banget, men. Brainiac sama Lobo lah. Satu aja dulu, Brainiac dulu. Brainiac paling keren sih. Brainiac dulu aja. Karena kalau Lobo itu konsepnya juga harus nyambung dengan sama Krypton. Kalau soal Superman kayaknya masih belum sih. Masih belum ada dari segi situ. Tapi kalau soal Brainiac, ya kalau kita tahu ya, di komiknya Brainiac adalah pelaku di balik kehancuran planet Krypton. Itu jelas di Man of Steel 2. Makanya itu kita akan tuliskan hashtag rilis Man of Steel 2. Brainiac ya. Karena kita udah ngelihat betapa ngerinya Starro ngancurin ini kan pulau lupa gue namanya. Maldives Porto Maltese. Porto Maltese. Iya. Porto Maltese. Starro ya. Patrick. Besar ya. Patrick, Pak. Patrick versi Jim. Dia kan efek destruction-nya kan udah sampai segitu gitu. Itu baru Starro. Gimana kok Brainiac kan? Karena kalau lihat trailer dari game Justice League kan gimana Suicide Squad Kill the Justice League itu loh. Itu kan musuhnya si ini Brainiac. Brainiac. Oh, masalah JL cuma dibikin juga cuci otaknya sama dicuci otak. Brainiac. Iya benar. Brainiac itu cuci otak satu, dan kedua dia tuh bisa mengoleksi semua planet loh. Iya. Itu Brainiac. Iya benar, tapi gue kepikiran apakah jangan-jangan Brainiac ini buat Superman 3 lah. Maksudnya kan kayak Batman The Dark Knight Rises kan Bane, jadi kan sama ada koneksi nih sama filmnya. Apakah enaknya sih Brainiac di kedua sih Bang Gali. Kalau soal itu sih, kedua, Man of Steel 2. Karena kalau ketiga, kenapa nggak Doomsday yang real aja? Karena kalau ngomongin mengenai Superman kan harusnya Doomsday itu jadi musuh terakhir loh. Iya. Sebelumnya ya kan? Terburu-buru Pak di BVS. Iya. Bangsa. Atau Metallo lah paling nggak. Metallo lah. Iya, Metallo kan belum ini kan. Persnipe juga perlu. Lex Luthor gak apa-apa deh, Lex Luthor lagi gak apa-apa deh. Lex Luthor pakai suitnya yang Krypton hijau tuh gak apa-apa deh, itu. Enggak, itu yang bikin Cristerio sama David S. Goyer kecepatan sih ngebawa si Doomsday. Iya itu masalahnya. Kita udah ngomong itu Pak ya sama Superman kemarin ya. Permintaannya ini sih permintaannya WB biar Superman suruh lawan Doomsday. Kalau nggak salah itu nggak asik BB-nya. Masih munculin pink ini Metallo deh, si Zack deh kalau nggak salah. Iya di BVS. Nanti yang jadi Metallo yang ini yang pakai apa? Konsep artnya itu kan. Yang jadi Metallo yang pakai kursi roda tuh aslinya. Oh, dimanfaatkan sama Lex Luthor. Ada kan yang nulis False God itu. Itu yang jadi Metallo aslinya. Tapi nggak jadi. Oke. Bangsat. Ada konsep dia bisa terbang juga, ada jetpacknya di belakang. Ada jetpacknya. Gitu. Sumpah kayak Terminator. Bahkan machine gun. Nah, Terminator kayak ini ya, kayak cyborg ya. Iya. Cyborg. Wah, aduh, kalau sama Man of Steel 2 sih, itu harapan kita besar sih buat kita fans DC sih. Aduh. Kebangkitan DC, guys. Ya, nanti setelah diupload dan teman-teman yang nonton ini jangan lupa mana cara saya bisa mendapatkan komik Black Adam, ya kan? Kalau pilih komen nanti ya. Karena kayaknya saya butuh baca nih referensinya nih buat Black Adam nih gitu kan. Harus baca, wajib baca. Ya, wajib baca. Oke. Sebagai penutupan podcast ini, Pak ya. Harapan kalian mengenai film Black Adam ini seperti apa? Kalau dari gua sendiri ya, gua dulu ya.
Kalau dari gue sendiri untuk Black Adam nanti gue harapin aja, story-nya fokus cuma satu doang, ke CSA sama ke Sabak doang. Udah, jangan sampai ke Mama dulu, karena gue lihat ini kok ada sedikit pengikutnya Darkseid yang dimana itu udah out of context. Dan juga Black Adam juga nggak ada kaitan sama sekali dengan Darkseid juga gitu loh. Aneh gue lihat, wah, dah mulai kayak ini JL ngadi-ngadi loh ya. Ngadi-ngadi ya, kayak Morbius kemarin, fokusnya udah kemana-mana. Sosok multiverse lah, bodo amat lah. Makanya itu yang gue takutkan ya. Ada lagi nih, gue cek lagi nih. Gue takutnya kayak Morbius kemarin. Ada Spider-Man lah, ada Oscorp lah, tiba di filmnya tidak ada kan bangsat. Itu yang gue takutkan. Goceknya rusak tuh film tuh. Pusing gue. Aduh. Makanya itu yang gue harapin sih. Mereka cuma titik satu fokus itu doang. CSA sama Sabak. Udah, kelar. Jangan sampai kemana-mana deh. Kalau mereka mau menampilkan cameo kayak Superman atau Martian Manhunter atau segala macam, ya nggak apa. Tapi jangan sampai itu merusak alur cerita. Itu yang gue suka. Itu. Jangan sampai. Taruh di akhir. Taruh di akhir aja. Akhir udah cukup kok. Kalau lo mau mengembangkan para fans ya di akhir aja cukup. Akhir aja udah kena tuh, makanya itu loh Pak, itu yang gue suka dari kalau mereka mau bikin film ini lebih hype ya, seperti itu sih. Dan satu lagi, terakhir ini actingnya Dwayne Johnson, please jangan sampai kayak filmnya kayak kemarin, gitu aja. Setiap film Dwayne Johnson, actingnya gitu-gitu aja mulu tuh, gak ada peningkatan, ya udah cuma alis gini, udah katanya udah sesangar gitu, udah kelar, gak ada pengembangan lebih lanjut, makanya gue pengennya skripnya juga harus lebih bagus sih untuk Black Adam ini. Background hutan. Gini ya. Jungle Cruise. Hutan mana tuh? Ada kok. Kepikiran gue jadinya background hutan itu. Nos, lu bikin gue mikir udah mau habis, lu mikir lagi background hutan. Oke. Tapi kalau kan ini kan DC, jadi harus mikir nih, putra mikir nih. Iya. Maui gitu kan. Oke, kalau dari gua kan gitu, tapi kalau dari Bro Gal dulu nih, menurut lo gimana untuk harapan lo untuk Black Adam nanti? Ya jadi intinya tuh untuk film Black Adam tuh gue pengen ini jadi film unjuknya giginya DC untuk menunjukkan orang-orang yang ragu tentang proyeknya ini karena udah 15 tahun di develop, akhirnya baru sekarang berdua direalisasikan. Jadi unjuk DC untuk ayo lo yakin lo bisa, kalau lo kan slogannya kan hierarchy of the universe is nah, saatnya ayo benar-benar change, nggak cuma hanya campaign doang. Buktikan kalau ini filmnya benar bisa mengarah DCU lebih ke ya lebih rapi lah. Waduh, oke. Tapi Bang Alex, kalau di Bro Ganos gimana? Untuk harapan gue tentang film ini ya gue pengen film ini semoga menjadi film yang ini sih yang enak di rewatch berkali-kali, karena buat apa kita mendapatkan sebuah film yang cuman worthy untuk ditonton sekali dan cuman jadi tontonan yang istilahnya cuman menjadi sebuah film sambungan untuk film selanjutnya. Jangan tersinggung ya. Tapi memang film-film Disney sampai saat ini sih emang kebanyakan worthy for rewatch sih, emang hampir semuanya tuh worthy untuk ditonton berkali-kali dan gak bosen. Gak flat, filmnya tuh gak flat. Kalau gitu, gak flat. Kalau Birds of Prey gimana? Kalau Birds of Prey, itu awful movie, jangan di itu. Nggak, kalau Birds of Prey, what a piece of shit movie ya. Iya sih, cuman itu doang ya. Tapi kalau bahkan kecuali ya. Iya sih, benar sih. Bahkan kalau mau ngebandingin sama WW84 masih lebih enak ditonton. Lumayan. WW84 masih lumayan. Ya. Karena di dalamnya kan ada musik A Beautiful Lie yang WW lagi ceramah ke Max Taylor tuh di ending gitu. Iya. Sama Oke lah kalau misalkan memang universe-nya mau dibikin diatur tertata rapi. Semoga aja nggak cuman satu universe aja. Maksudnya kayak ya untuk DCU semoga terbuka ke multiverse lain, karena kalau Zaslav mau ngikutin DCU dibikin kayak MCU
gue jadi kayak kurang nyaman karena meskipun kontinuitasnya bagus ya seakan-akan terlihat rapi, tapi kalau mau nonton berulang-ulang beberapa filmnya nggak worth untuk ditonton, untuk berulang-ulang ditonton gitu loh. Itu. Ya, mungkin kalau di lebih bagusin quality lah daripada kuantitas sih. Benar. Pas setahun satu film yang penting itu minimal ya ada rasa-rasa Oscar lah. Ya, harus. Iya. Jangan rada-ada, harus. Iya, itu wajib. Meskipun ada superhero ya, kayak macam Joker kemarin atau Man of Steel atau The Dark Knight Trilogy, itu harus ada itu. Harus. Oke, thank you. 3 laba-laba kalah sama 1 orang yang lari-lari doang. Gimana? Siapa itu? Tolong ulangi. 3 laba-laba kalah sama 1 orang lari-lari doang tuh. Kan dia kan masuk Oscar apa ya si The Flash ya yang The Flash tuh best cheer moment. Best cheer moment. Kalau Spider-Man tuh juara kedua Oscar tuh the best nostalgia moment. Nah, gue inget tuh the best nostalgia moment. Wah, ya itu berhasil, tapi secara story tidak. Iya. Banyak dipotong, sayang banget No Way Home tuh. Saat momen No Way Home tuh, aduh. Nah, mohon maaf Pak, kalau lo bahas No Way Home, seharusnya No Way Home tuh disotorin oleh Sam Raimi aja kelar. Sam Raimi, gue kan Sam Raimi jauh lebih bagus sih. Harusnya. Aduh. Biar lebih biar bisa berkali-kali ditonton, kayak Doctor Strange in the Multiverse of Madness tuh bisa kita tonton berkali-kali loh. Ya, termasuk film MCU yang bisa diulang-ulang. Walaupun agak anjing ya Illuminati-nya ya. Jujur ya, meskipun sih. Bener, ya, valid. Tapi story-nya lumayan lah, story-nya lumayan berat. Itu yang gue suka itu. Oke. Thank you Bang Enos. Tapi kalau dari Bang Putra, gimana Bang Putra? Harapan lo nih? Perdebatan ini masih berlanjut ya, Wah, ngerti sih. Bang Putra kan adalah Bang Putra tuh adalah fans MCU garis keras, makanya gue yakin sih dia kayak sakit hati loh. Maaf Bang. Itu tadi aku lepas koplok ya, jadi nggak terlalu menikmati perdebatan ya. Sekarang aku pakai. Biar apa nih? Biar perdebatan ini makin panas gitu kan. Let's go baby. Black Adam ini sebenarnya apa ya? Kalau ini baru first trailer juga ya, jadi susah untuk gua untuk nyimpulin akan ke arah mana nih gitu kan. Kita sama-sama susah untuk nyimpulin akan ke arah mana nih Black Adam ini gitu kan. Karena secara dia dibilang villain iya gitu kan. Kalian sebenarnya mau nyebut dia anti-hero juga nggak masalah gitu kan. Walaupun entitas di komiknya dia emang villain kan, tapi di sini di versi film dia bisa aja ke teman-teman sebut kayak anti-hero yang bener gitu. Cuma menurut gue ya, kalau Black Adam ini kan musuhnya, bahkan di background komik itu kan dia kan musuhnya hero-hero yang overpower gitu kan. Which is kayak Superman, Superman Shazam gitu. Agak susah, sebenarnya dibilang susah juga enggak gitu kan, dibilang gampang enggak banyak yang digampangin gitu. Gitu kan. Untuk si Black Adam ya, karena Black Adam ini backgroundnya villain nih gitu. Dia bisa aja untuk dibuat emang seserem mungkin, bisa dibikin brutal untuk 17 plus ke atas gitu kan, 17 tahun ke atas dengan adegan berdarahnya. Wah, itu yang ditunggu gitu. Bukannya gua tipikal orang yang psikopat yang tiba-tiba senang lihat orang berdarah ya gitu kan. Tapi gini, untuk sekilas kekuatan Black Adam yang ditampilkan di situ, gua rasa sih 17 tahun ke atas dengan adegan berdarah gitu kan, apalagi zaman dulu ketika masih ada pembantaian segala macam kan, diceritain tuh di kandak tuh kayak gimana kan, dan dia di kandak tuh seperti apa gitu. Buat gue sih sah-sah aja kalau misalnya WB berani menaruh rating 17 tahun ke atas gitu misalnya. Makanya gue bilang harus unrated Pak ya, harus unrated. Gak mau tau gue. Nah makanya itu kayak apa ya? Sebenarnya villain itu bagusnya sih kayak gitu ya, gitu. Karena berkaca dari Joker, mereka aja bisa bikin underrated movie dengan development yang benar-benar jelas gitu. Dan Black Adam ini sebetulnya kalau gue lihat satu lagi potensi yang menjanjikan, sebenarnya sangat-sangat menjanjikan gitu. Dia bisa dibuat yang PG-13 udah dilihat di sini gitu kan, atau mau dirubah ke
ratingnya lebih dewasa lagi gitu, 17 tahun ke atas dengan menambahkan adegan-adegan yang sedikit brutal gitu. Makanya dengan adanya reshoot itu harusnya jangan memperburuk cerita. Makanya gue langsung pikir Pak, ini Black Adam di reshoot, gue langsung aduh. Pak. Ya makanya nggak apa-apa mereka nggak intervensi walaupun gimana Bang Ali tadi? Ya. Mungkin sih kan kalau dari yang Bro Putra maksud yang gue simpulkan tuh mungkin kenapa kan di sini agak-agak ngacak ya dari timeline waktu cerita ngalor ngidul terus yang lu bilang tadi manajemennya kacau itu mungkin sebenarnya simpel aja sih. Jadi kalau kita lagi bangun rumah kita kan butuh arsitek sama ya butuh arsitek ya dalam film pun juga butuh arsitek kan, arsitek ada mandor ada tukang ya itu yang lu suruh ya itu tukang-tukang sutradara. Jadi makanya butuh arsitek ini adalah kepalanya sih biar dia bisa menata film, ngingetin atau reminder suatu produser atau sutradara lu kayak gini loh, lu kalau gini keluar arah loh, jangan deh lu kayak gini. Jadi udah ada SOP-nya, takaran. Jadi kalau semua sesuatu sudah ada takaran SOP-nya tuh mungkin ya nggak akan keluar sih kan. Contoh pitch-nya si Marvel ya kan, atau enggak siapa tuh mungkin kenapa si film Jurassic Park bagus, si film Harry Potter juga dari tahun 2000 sampai ke terakhir juga bagus, terus Pirates of Caribbean itu kan mungkin karena ada arsiteknya yang ngerancang ini. Nah, itu mungkin harus ditunjuk orang yang benar tahu ini kita nggak cuma hanya genre superhero tapi harus jelas. Itu mungkin butuh arsitek lah untuk ngerancang DCU itu. Nah itu kan awalnya kan si Zack Snyder atau nggak siapa kayak gue pernah sih ngomong sama Mario sih di podcast sebelumnya, mungkin bisa Christopher Nolan atau siapa jadi yang udah benar-benar bagus tuh kayak Star Wars kan ceritanya kan solid tuh dari tahun 80 sampai sekarang gitu kan, ada TV serial kan tetap solid. Tapi intinya memang kita udah berharap ya bahwa Black Adam ini bisa sukses Pak ya. Dan ya itu maka dari poin pertama gue adalah semoga ya tadi Black Adam memang benar-benar di develop dengan serius, itu yang pertama. Yang kedua tadi nggak ada karakter yang disia-siain gitu. Yang ketiga kayak ya biarinlah Black Adam ini jadi tombak awal untuk nerusin timelinenya Snyder yang sempat diobrak-abrik sama orang WB gitu. Nah itu dia. Gitu. Yang nggak apa-apa kalian teman-teman dari DC tetap memakai timeline yang udah dibuat sama si Snyder gitu kan, karena siapa tahu nanti di belakang itu ternyata Snyder direkrut lagi kan, tahu gitu. Harus itu, mohon maaf, harus itu jauh itu harus lanjut. Oke, tapi di ending podcast ini kita udah memberikan semua apa ya mengenai Black Adam dari awal sampai akhir, kita udah memberikan semua. Nah kalau kalian yang udah nonton podcast ini, kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian diskusi lain mengenai Black Adam ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian punya teori yang lebih liar daripada kita yang berempat yang udah ngobrol di podcast ini, gua akan pin kolom komentar kalian di video ini. Oke, gua mau tahu nih pendapat seperti apa. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Bang Gali, Bang Ganos dan juga Bang Putra yang sudah hadir di podcast Black Adam ini Pak ya. So, buat kalian jangan lupa untuk subscribe juga di channel Zaganos dan juga di Kramax. Dan situ Bro Ganos juga mengisi suara untuk fitur cek Spot. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen share untuk gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Bang Gali dan juga Bang Putra. Linknya gua udah sediakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!